Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti yang kalian lihat ya, gold itu untuk kemarin malam, ya di hari, lebih tepat di hari Jumat, itu dia mengalami penurunan cukup signifikan ya teman-teman ya. Itu kurang lebih sampai ke level harga terendah itu di 28.34 ya, dimana ini kalau kita perhatikan juga bisa dikatakan adalah target ya dari open interest ya. Ini dari open interest yang memang kita sudah update teman-teman gitu. Nah di sini ya, ini 234 ya nih. Nah ini memang sebenarnya sudah mentok, hampir mentok di area open interest ya. Itu dia ngejar di 2840. Nah dia mau ngejar 2830 belum dapat. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di 2840 ini ya, itu ada ada put money sebesar 245 gitu teman-teman. Semuanya di 2850 juga ada put money sebesar 754 ya. Jadi memang untuk momentumnya masih biris teman-teman gitu. Kalau dari open interest data yang kemarin. Dan yang seperti kalian lihat juga untuk video yang minggu kemarin ya, minggu kemarin punya itu kan kurang lebih di tanggal 23-24 ya di sini ya teman-teman ya. Ini kalau kalian perhatikan nih ya, untuk di area ini ya 23-24 di sini nih ya, untuk yang tanggal minggu kemarin itu selama di bawah 2920 kalau kalian perhatikan nih ya. Ini kan kita juga ada bahas juga ya, gold mengalami penurunan gitu teman-teman. Dan kalau kalian ada hold ya di sini ya atau di sini ya, congrats banget untuk kalian semua karena memang penurunannya cukup ekstrim ya, sampai kurang lebih ke 2834 gitu teman-teman. Dan sekarang kita mau bahas lagi untuk open interest data yang baru dan juga COT yang baru ya. Dari COT yang kemarin juga sebenarnya biris teman-teman ya. Kan kalau kalian ingat nih, kalian boleh search aja video minggu kemarin ya, atau di channel Telegram nih ada nih ya. Ini Outlook weekly, kalian boleh cek di sini. Itu kita ada bahas juga kalau COT ya, itu kan bisa dikatakan untuk yang short position nambah ya teman-teman ya. Artinya banyak pelaku pasar yang memang mulai mengamankan posisinya gitu, karena takut terjadi koreksi harga, dan ini dia terjadi koreksi yang memang cukup dalam gitu. Nah sekarang kita mau bahas juga nih sama gitu ya, kita mau bahas juga sama untuk yang volume, kemudian COT, lalu ada open interest data atau OI data, lalu kita juga mau bahas mengenai news selama 1 minggu ke depan gitu teman-teman. Oke, di sini pertama kita mau lihat dulu untuk gold secara weekly ya. Di sini ini saya belum buat mappingnya kalau weekly ya, untuk high time frame. Nah, ini untuk weekly memang terjadi bearish candle ya di sini. Ini ada bearish candle. Nah, ini kalau kalian perhatikan ini ada bearish engulfing teman-teman. Ada bearish engulfing candle, dan untuk candle weekly satu lagi dia ada potensi untuk retest dulu ya ke area sini nih. Nah, kalau dia mau balik lagi untuk retest untuk koreksi ya, itu dia ada kesempatan untuk koreksi dulu ke sini nih. Ada breakoutnya itu di 2892 atau 2890-an, kemudian dia baru lanjut turun teman-teman gitu. Jadi bisa dikatakan nanti ada spike kurang lebih ya, spike-nya high, maksudnya kayak shadow atas ya untuk yang candle weekly ya. Itu ada potensi nyentuh dulu 2892 ini ya, sebelum dia melakukan koreksi penurunan lagi gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan dia nggak mau nyentuh pun ya nggak masalah, itu kan market yang nentuin gitu teman-teman ya gitu. Cuma kalau kita perhatikan memang masih ada nih kesempatan dia untuk bisa nyentuh ke area sini dulu gitu. Ini kalau kita lihat dari weekly memang belum ada support di area sini ya. Dia belum ada support, paling ada support terdekat itu kurang lebih di sini ya nih. Ini support terdekat dari weekly itu di 2800, kemudian ada lagi di area breakoutnya ya, area breakout ini di 2747. Jadi kalau kita mau liatin weekly ya, ini kan last candle ya, ini kan udah di breakout nih sama dia, ini juga ada breakout, ini kan support ya gitu ya, support terdekat. Cuma kan di breakout, yang belum di breakout tuh di sini ya, ini untuk time frame weekly-nya.
gitu. Jadi ada 2.800 ya, kemudian 2747 gitu teman-teman. Nah, tapi kalau kita cari support dari spike harga weekly itu ada di 2774 atau 2775, ini dari lowest point ya weekly yang sebelumnya gitu teman-teman, beberapa minggu yang lalu ya, itu di sini weekly yang ini, candle yang ini ya teman-teman, ini juga jadi area breakout dari candle sebelumnya gitu. Nah, ini perlu kalian perhatikan ya, ini resistennya untuk weekly itu di 2892 ya atau 2890, kemudian di ATH-nya juga ada di sini ya, itu di 2940-an gitu teman-teman. Nah, untuk saat ini kita mau cari nih yang di sini gitu teman-teman ya. Kalau yang di sini itu kita enaknya pakai daily. Nah, tapi secara struktur ya untuk weekly ini masih uptrend teman-teman ya. Ini masih uptrend. Jadi weekly ini kan ini height-nya di sini, ini height lagi, ini kanan height lagi. Jadi bisa dikatakan ini adalah fase koreksinya dia gitu. Koreksi bisa sampai mana? Bisa potensial sampai sini. Itu kurang lebih di 73 sampai 2747 gitu teman-teman gitu. Atau mungkin di bawahnya 30-an lah ya gitu ya untuk ekstrim-ekstrimnya gitu. Sebelum dia melanjutkan kenaikan lagi gitu. Tapi kalau misalkan in case dia berhasil breakdown dari bawah sini nih ya, ini kan current low-nya dia ya. Nah, ini kalau dia breakdown ini kan swing soalnya. Nah, ini swing seperti ini kan. Nah, kalau dia breakdown dari current low yang ini itu berarti kurang lebih di harga 2550 ya. Kalau dia breakdown dari 2550 ke bawah, nah berarti trennya si gold ini berubah jadi biris teman-teman. Jadi selama di atas 2550 untuk gold itu masih bullish ya teman-teman gitu. Itu kalau kita lihat secara weekly ya teman-teman. Bukan berarti oh ya kata Bang Johan masih bullish nih ya, jadi kita buy terus aja gitu lah. Kita nggak tahu nih kalau dia terjun sampai sini terus kalian buy dari sini hold sampai sini ya rugi gitu teman-teman ya. Jangan gitu ya, bahaya itu teman-teman. Ya intinya kita tahu dulu nih, oh trennya masih bullish ya untuk higher trennya gitu. Nah, weekly udah clear. Kemudian kita lihat lagi di sini ya. Ini untuk bagian daily. Nah, ini daily yang kemarin juga kalau kita perhatikan ini masih masuk ke dalam fase konsolidasi. Konsolidasi dia baru breakout ya dari ada konsolidasi daily. Nih ya 2 hari, ini Kamis, ini Jumat. Nah, dia baru breakout dan merubah trennya yang tadinya uptrend ya, sideways menjadi downtrend gitu untuk daily sama intraday. Nah, kira-kira downtrendnya ini sampai mana? Nah, ini bisa sampai sini lagi teman-teman. Nah, ini gitu. Kalau dia berhasil breakout dari mana? Dari sini. Ini kan kalau daily kan ada sedikit tahanan ya, gitu ya. Tahanan daily itu di 2850 lah gitu ya, 2850 di sini. Nah, ini dia belum breakout. Jadi selama dia belum breakout dari 2850, dia masih ada potensi untuk nyentuh lagi 2892 sini ya. Nah, ini dia masih ada potensi ke sini. Nah, konsolidasi sebelum dia breakout turun lagi gitu. Turunnya itu nanti 2800 sampai 2747 gitu. Itu untuk yang bagian daily-nya. Nanti 2800 itu di sini. 27 ya kita masukin lah, nggak usah 2800 ya. Ini kita pepetin lagi. Itu kurang lebih ke harga ya 2789 ya, 2789 sampai 2740-an gitu teman-teman. Nah, ini untuk center line-nya itu di 2765. Nah, ini adalah target ya, ini target breakout ya. Breakoutnya dia dari mana? Breakout dari sini, ini kan tahanan dia nih ya. Kalau dia breakout sini berarti targetnya ke sini teman-teman, 2789 sampai 2740 sebagai penurunan terendah. Di sini ada base soalnya gitu. Jadi kalau kita mau buat base untuk daily itu kita di sini ya, 1, kemudian ini kita base lagi di sini 1. Nah, ini kalau kita buat begini 1, range-nya ini range daily ya. Nah, ini 2780 735, kemudian ini untuk base dari tahanan dia ya, tahanan daily-nya dia atau target daily-nya dia sini teman-teman, dari 2789 sampai 2740 gitu. Jadi penurunan ini sebenarnya sudah kita bahas juga ya, mulai dari open interest data kita update ya setiap hari di YouTube, di channel Telegram, di TikTok juga gitu. Ya kalau kalian follow Juno Trading ID mungkin kalian juga tidak asing lagi dengan penurunan yang memang terjadi di dalam gold ini sendiri teman-teman gitu. Dan puji Tuhannya juga untuk Juno Trading ID Learning Center ya, kita juga berhasil gain profit untuk minggu ini ya teman-teman ya. Ini untuk yang buy kemarin XAUSD
ya kita scalping di bagian zona-zona yang sudah kita tetapin juga, jadi mappingnya sama gitu, cuma berbeda di sini ada arahan gitu teman-teman. Nah, kalau kalian mau join, silahkan join ya. Itu kalian boleh chat di Jurnal Trading ID admin ya. Kalian boleh join, bisa pakai jalur broker ya. Brokernya ada dua sekarang, kita ada Forex IMF sama FBS. Kalian boleh pilih mau yang mana gitu. Atau kalau kalian mau pakai di luar broker yang kita kerjasama, kalian bisa bayar pakai individual plan gitu, teman-teman gitu. Nah, ini yang kemarin ya, ini close position untuk yang gold. Nah, ini goldnya seperti ini teman-teman. Ini BTC ya kan gitu. Nah, ini untuk yang gold kemarin lagi ya teman-teman gitu. Nah, ini kita selalu up to date, kita selalu kontrol semuanya. Nah, ini kayak ini buy ya, ini GJ, terus banyak lah pokoknya ya teman-teman. Ini kita bahas semua di sini gitu. Jadi kalau kalian mau join, monggo banget ya, boleh banget kalian join di Jurnal Trading ID Learning Center gitu. Kita tetap ada signal ya, tapi signal dalam bentuk outlook seperti ini. Dan kalau misalkan ada confirmation arahan yang lebih tepat atau memang mesti order di sana, saya akan kasih dalam bentuk seperti ini teman-teman gitu. Nah, ini seperti ini kita juga ada diskusi ya kan, segala macam. Nah, ini ada member yang coba dia entry sendiri, dia belajar gitu teman-teman ya gitu loh. Nah, kita semua transparan, kalau SL ya kita klaim ya, kalau TPA puji Tuhan itu teman-teman gitu. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini bahkan ada yang bilang terima kasih ilmunya baru gabung sekitar semingguan udah 10 kali lipat dari modal. Ya, puji Tuhan gitu. Jadi ya kita saling membantu lah di sini sebagai trader ya teman-teman ya gitu. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi, ini kita mau bahas untuk XAU ya. Ini secara teknikal kita bahas untuk jangka panjang, untuk long termnya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini dia berada di support ya, support 1, ini support 2-nya dia gitu. Lalu ini untuk intraday ya. Jadi kalau kalian yang udah dapat buy nih dari zona support open interest data ya, untuk mapping ini kan saya juga udah share nih ya di Telegram gitu ya teman-teman ya gitu. Ini mappingnya tuh udah disesuaikan sama open interest data gitu. Kalau kalian buy di sini supportnya ya, congrats banget tuh kalian, karena memang dia sudah running cukup jauh di sini ya. Itu kurang lebih kalau kita lihat itu dari sini ya, itu di 234 pip teman-teman gitu. Dan biasa juga di sini ada kalau di kita tuh biasa tuh ada di sini kalau diskusi, oh ini jangan masuk dulu ya nih, atau ini boleh masuk gitu. Nah, itu kita bisa obrolkan semua di diskusi ini teman-teman gitu. Oke. Ya, kemudian ini lanjut lagi. Nah, sekarang kita mau cek dulu untuk open interest data ya. Tapi kita mau mulai dari COT dulu gitu teman-teman. Nah, di sini untuk COT yang minggu ini itu shortnya ya sama longnya ini sama-sama minus teman-teman. Ini sama-sama minus ya. Ini kan karena mau ini udah awal bulan ya gitu ya teman-teman ya. Ini udah awal bulan, jadi biasalah market tuh mau wait and see dulu mengenai kebijakan-kebijakan baru yang akan diterapkan pemerintah gitu teman-teman. Maka ini mereka mengamankan posisi dulu untuk longnya minus 9.000, untuk shortnya minus 4.000 ya. Tapi sebenarnya datanya ini lebih ke arah biris teman-teman gitu, lebih ke arah biris ya, karena juga gold takutnya ada panic selling ya, makanya mereka mengamankan posisi dulu, nanti baru serok di bagian bawah lagi. Itu secara key ya. Untuk net position di sini net positionnya berkurang ya, jadi net positionnya sini ya, nih kalau kita perhatikan yang garis kuning ini berkurang, menurun ya, artinya mereka mengurangin posisinya atau size nya ya. Lalu untuk long ya itu juga berkurang 1 2 3 4 ya, udah 4 minggu ini berkurang, ini minggu keempat ya untuk yang minggu ini. Dan untuk short position itu sebenarnya nambah gitu teman-teman ya, ini nambah gitu. Nah, ini dia agak stagnan kok di sini short position ya gitu. Untuk yang spreading ini nambah ya, artinya banyak yang nunggu gitu teman-teman, banyak yang nunggu gitu loh. Nah, nanti mungkin kebijakan kan ini kan kita udah awal bulan ya, awal bulan biasa ada NFP ya, makanya mereka mau nunggu dulu untuk report news ya. Untuk pertama kali di minggu pertama itu ada report tenaga kerja, kemungkinan besar mereka mau nunggu dulu nanti hasilnya bagaimana sih dari NFP itu sendiri teman-teman gitu. Makanya mereka mengamankan posisi dulu gitu. Nah, otomatis pasti marketnya juga akan lebih volatil gitu teman-teman gitu. Oke. Nah, jadi dari COT ini mereka lebih cenderung main aman dulu, play safe dulu ya gitu ya untuk minggu pertama ini gitu. Kemudian dari volume ya, ini volume juga untuk open interest-nya, OI-nya di sini nih dia menurun.
poinnya teman-teman, secara ya nggak gitu signifikan, cuma memang ada penurunan yang menunjukkan bahwa si market ini mulai mengamankan posisi ya, terutama mungkin ya salah satunya adalah gold baru pertama kali minggu pertama ya kemarin dia terjadi koreksi setelah dia mengalami ATH terus menerus ya, sehingga banyak yang taking profit ya, itu bisa jadi indikasi kita ya. Jadi banyak yang taking profit dulu, nanti dia akan tunggu lagi di level bawah, baru dia akan beli kembali untuk si gold ini sendiri teman-teman gitu. Nah kemudian dari volume ya, ini volume transaksi meningkat ya, ini bisa dikatakan volume penjualan cukup bagus ya. Bukan volume penjualan sih, tapi lebih tepatnya volume transaksi, tapi karena gold ini kan lagi turun ya, maka kita bisa asumsikan ini sebagai volume penjualan atau volume transaksi ya. Untuk mereka taking profit itu lebih tinggi gitu teman-teman gitu. Dan untuk posisi net longnya mereka open interest itu berturun gitu. Jadi mereka lebih bahasa itu lebih banyak main aman gitu. Ini kita ngomong berdasarkan dengan data yang ada ya teman-teman ya gitu loh. Jadi nggak yang pura-pura jadi cenayang atau apalah ya. Kita selama ini untuk GTID ya, saya sendiri pun selalu analisa itu dengan menggunakan data open interest ya, COT, terus volume ya. Jadi nggak yang pure benar-benar SNR gitu, tapi kita juga pakai ini itu, dan memang dampaknya pun ya puji Tuhan sampai saat ini dirasakan oleh GTID Learning Center ya. Ini luar biasa ya, maksudnya kayak impactnya itu positif untuk mereka semua, dan mereka justru malah belajar ya di sini tuh untuk lebih penasaran lagi nih ya, gimana sih kita cara trade gold dengan open interest data, dan memang sudah ada beberapa yang paham gitu ya mengenai penggunaan open interest ini gitu teman-teman gitu. Jadi sebenarnya kalian bisa pelajari sendiri juga untuk open interest ini gitu loh ya, kalian bisa pelajarin juga. Ini kalian bisa pelajarin di YouTube ya, di JTSC episode 60 ya, kalian search aja di playlist JTSC Juno Trading ID, atau kalian mau lihat previewnya tuh di TikTok juga ada, TikTok Juno Trading ID teman-teman gitu. Nah ini kalau kita perhatikan kan gold itu closingnya itu di 2858 ya gitu ya, 2858. Nah sekarang itu untuk gold ya, ini kan open interestnya, berarti kita anggaplah dia itu open di 2858. 2858 terdekatnya itu adalah 2858, 2860 kita ambil. Nah di atas 2860 di sini dia masih ada potensi untuk kejar 2865 sampai 2870, kemudian 2880 sampai 2890, lalu 2900 kembali, and then 2910 teman-teman gitu, sampai kurang lebih di 2925. Nah ini dia bisa ngejar lagi sampai ke sini ya, dari 2860. Ini harga apa nih, harga opennya dia gitu, ini harga open gitu. Nah di bawah 260 sini agak kosong sebenarnya. Ini yang pertama itu ada 2830 sama 2800 dan 2810 gitu teman-teman. Nah ini agak kosong. Kalau dia turun pun dari 60 ini ke sini ya, terdekatnya dia turun terdekatnya itu ke 2830 gitu. Dari 2830 kalau dia mau ngegas lagi paling bentuk nyentuh-nyentuh 2810 lah gitu ya, gitu teman-teman. Tapi paling potensial sih ke sini 2830. After that dia pasti akan coba lanjut naik lagi, karena put money di bawah ini masih kosong ya, sehingga dia akan coba ngejar dulu call di atas, karena call di atas cukup rame gitu teman-teman ya. Tapi ya let's see nanti bagaimana ya, tergantung dari bandarnya juga. Intinya kita cuma bisa berjaga-jaga dengan data yang ada untuk saat ini teman-teman gitu. Ini kita screenshot aja, nanti saya kasih ke kalian ya gitu. Oke. Nah 28 berapa tadi ya, 28 tadi yang area ini ya, ini kan 2890 ya, 2890 itu masih dapat sih sebenarnya ini, karena dia ngejar atas kan, dia ngejar atas, ini masih ada nih 90 ya, ini masih memungkinkan mereka untuk ngambil lagi. Itu ada di area retest ya, retest breakout dari intraday atau daily-nya gitu teman-teman di sini. Nah di sini ya, breakout intraday daily-nya kita ambil range sampai sini deh gitu. Nah sini ya, nah ini
Kalau yang sekarang ini gini, masuknya zonanya seperti ini teman-teman. Lalu ini kan untuk daily ya gitu ya, ini daily kita kecilin lagi. Daily itu saya nggak mau gede-gede gitu, soalnya terlalu wasting ya. Daily di sini satu, kemudian di bawahnya itu kita baru ambil di sini untuk 4 jam sampai bawah kurang lebih di sini. $8.30, kita spare dikit ke bawah. Nah ini ya, ini masuk sini, masuk sini. Ini kita sesuaikan dulu sama open interestnya. Oke, ini dapat, sip. Kemudian di bawahnya lagi belum ada, tadi masih agak kosong ya. 2800 ada, cuma memang agak kosong sebenarnya. Ada di 2810. Nah, sini 810 kita ambil dari sini sampai sini. Jadi ini untuk areanya ya, 810 2815 2803 ya, kita ambil dari sini. Oke, sama ini nih ya. Kemudian yang terdekat 2830 kita ambil di sini. Ini ada, memang ada sedikit support ya. Ini dia pernah nyentuh, ini dia nyentuh lagi ya, 2836-an atau 2834. Lalu untuk atasnya tadi 2858 26 2870 ya, ini untuk yang intraday. Di sini memang volume cukup besar kok di sini transaksinya. Ini patokannya untuk 4 jam. Jadi di atas 70 dia naik lagi, ngambil si 2900 ya teman-teman ya. Di sini 2900, di atas 2900 baru dia ngambil, ngejar atas lagi ya, di sini lagi baliknya. Balik-balik ke sini lagi dia. Nah, ini di sini 2923 berapa nih? Yang di sini 1620. Nah, di sini teman-teman. Sampai teratas ATH-nya di sini. Nah, ini kalau kalian nanyain zona nih, ya ini zonanya, teman-teman. Gitu, oke. Ini jadi support ya. Support lagi. Ini resisten. Oke, ini resisten, ini resisten, ini resisten. Nah, ini kita ngambil dari zona 4 jam ya gitu. Nah, nanti disesuaikan sama 1 jam masih masuk kok gitu loh. Jadi sebenarnya bikin mapping itu ya paling maksimal itu, untuk terendahnya paling maksimal itu di 1 jam ya. Kalau kalian mau yang cukup akurat ya, kalau di bawah 1 jam sebenarnya saya kurang recommended gitu teman-teman. Nah, ini adalah mappingnya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk mappingnya. Untuk hari ini sih kita masih predik dia ada sedikit koreksi dulu ya, koreksinya mungkin sampai kurang lebih ke resistennya sini ya, di 2900 ya, 03 atau 05 lah di sini. Baru nanti di sini kita coba cari zona untuk kita sell dengan target di area resisten ini, atau bahkan ya syukur-syukur kalau kita dapat jackpot bisa ke 2800 kembali gitu teman-teman untuk gold ya gitu. Ya, tapi let's see ya nanti ya bagaimana pasang nge-reach ya kita di hari Senin nanti ya. Tergantung pasang ngedrive itu bagaimana. Gitu. Yang penting kita sudah tahu dulu ini loh batasan-batasan atau zona-zona yang memang perlu kita entry ke dalamnya gitu teman-teman. Oke, kalian tinggal sesuaikan aja dengan pandangan kalian gitu pokoknya. Ini kita udah spesifikkan ya 70-an ya, ada 70. Nah, ini 70. Ini 70-nya nih ya. 70, kemudian 80 sampai 90 ya. 80 di sini saya lewatin dulu karena terlalu dekat dengan 70 ya, jadi langsung ambil 90 ke 900 gitu teman-teman. Lalu di atasnya juga masih ada lagi gitu. Oke, ini untuk datanya ya. Kemudian ini kita karena sudah nggak kepakai juga, ini kita hapus dulu gitu. Nah, yang penting kita tahu dulu nih daily-nya ya.
daily-nya itu patokannya adalah di sini. Nah, ini patokan daily ya di 2780. 2780 adalah patokan daily. 2880. Nah, 2880 adalah patokan daily ya. Ini kalau kalian perhatikan ini. Jadi di bawah 2880 untuk daily memang lebih kuat, dia lanjut turun. Target di sini. Sampai sini. Nah, ini targetnya. Nah, ini target daily. Gitu, 2765, 2773, 2737. Gitu. Nah, patokan support daily itu di sini. Ini 2834. Berarti 2834 itu kurang lebih di bawah lagi. Ya, 2834 kurang lebih di bawah sini. Nah, ini nih. Nah, ini berarti ini kita bisa ambil lagi. Pertama, terus ini masuk sini sampai sini. Ini kan range akumulasi ya. Range akumulasi 4 hours sampai sini. Sip. Ya, jadi ini kita ambil di benar-benar di ujung. Ini ujungnya di sini, ujung di sini, ini ujung di sini. Jadi ini oke semua ya. Tinggal kita cari ya nanti zona-zona yang potensial gitu kita enter itu di mana gitu teman-teman. Oke. Intinya tadi patokannya adalah di bawah 2880 ya. Di bawah 280 kecenderungan untuk turun lebih di bawah 2880 potensi untuk turun lebih besar gitu. Oke, ini yang perlu kalian note. Oke, jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan kepada kalian semua ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton ya. Nanti untuk mapnya akan saya kirim ke channel publik ya. Lalu untuk penjelasannya itu saya belum bisa bagikan kalian ke publik untuk yang detailnya kayak actionnya segala macam ya teman-teman ya. Ini kan biasa ada actionnya ya, action segala macam low risk sampai high risk ya. Itu hanya bisa untuk saya, ini hanya bisa saya bagikan di daily setup teman-teman gitu. Oke. Jadi kalau kalian mau join untuk daily setup seperti ini ya, ini sinyal cuma dalam bentuk penjelasan lebih detail dan rinci. Nanti kita bahasnya di sini lagi. Nah, itu kalian boleh bisa kontak admin Juna Trading ID ya kalau kalian mau join. Dan I really say thank you untuk kalian yang sudah support Juna Trading ID, yang sudah subscribe channel Telegram, YouTube, TikTok ya, dan juga sudah follow Juna Trading ID dari lama. I really thank you untuk kalian semua gitu teman-teman. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa pada next videonya.